unggul, pemimpin, tokoh, ya, maka setelah mati arwahnya dimintai berkah. Tapi kalau orang ini adalah awam, maka orang ini adalah disempurnakan atau dimuliakan oleh manusia. Di antaranya yaitu adalah dikirim doa, ya kan, selamatan, ada lagi acara pembuangan, acara penebusan dosa dan lain sebagainya. Itu karena mereka adalah di dunia yang tidak memiliki kemampuan plus, sehingga supaya hidupnya sempurna di akhirat dibantu atau ditolong oleh manusia. Dikirim surat Yasin, dikirim ini, dikirim itu, agar arwahnya menjadi sempurna, agar arwahnya bisa masuk surga. Jadi manusia menganggap bisa memasukkan surga kepada arwah yang telah mati. Nah, tetapi kenyataannya adalah di alam sekarang ini, yaitu bahkan orang-orang intelektual, orang-orang modern, itu adalah untuk bicara akademi, intelektual, oke, ada berkemajuan. Tapi dalam bicara agama, ternyata kembali kepada primitif. Orangnya sudah profesor, doktor, bahkan S3 ada, ya, hafal Quran juga, tapi ternyata masih minta berkah kepada arwahnya orang yang telah mati. Ya, sedangkan Rasulullah belum pernah memberikan gambaran atau memimpin minta berkah kepada arwah, belum pernah Rasulullah. Nah, itulah primitif yang kemarin adalah sudah kita sampaikan ayat-ayatnya. Yang kedua adalah orang-orang, yaitu adalah yang memusuhi agama Allah atau mempertuhankan selain Allah. Itu termasuk juga. Maka yang dimaksudkan tidak mempercayai hari kebangkitan itu adalah tidak mempercayai kepada kekuasaan Allah. Umpamanya, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang tadi meyakini, percaya adanya Allah, percaya adanya hari akhir, tetapi bagi Allah dia bukan orang beriman. Nah ini sebagai mengapa dinilai oleh Allah tidak beriman? Karena yukhadi'un Allah waladina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Karena mereka ternyata hanya di bibir mengatakan iman kepada Allah, prakteknya dia bohong atau menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Sebagai contoh, ya, untuk supaya mudah dimengerti, sebagai contoh, mana yang dikatakan membohongi Allah? Banyak banget orang yang membohongi Allah, itu banyak banget. Hanya diantaranya yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda, al-iman amatun biqaul, ikrarun bilisan, ngamalun bilarkan. Yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang ada ikatan hati kepada Allah, ngaktun biqaul, ikrarun bilisan. Ikrarnya, ucapannya, rancangannya, ya, pedomannya sama dengan ikrarnya Allah, karena sama dengan Al-Quran. Ngamalun bilarkan, pelaksanaannya tegak lurus. Jadi artinya yang dikatakan orang beriman itu adalah hidupnya pakai ilmu Al-Quran, perjalanan hidupnya pakai sunnah Rasul. Itu orang beriman menurut sabda Rasulullah. Tetapi ternyata sekarang banyak sekali memperjemahkan bahwa iman adalah percaya. Salah satu contoh, iman adalah percaya, diakui oleh dunia kehidupan. Nah, ini namanya menipu Allah. Karena menurut penjelasan Rasulullah itu adalah tidak hanya percaya, tapi aktun biqaul, ikrarun lisan, ngamalun biarkan. Sedangkan penjelasan dari Allah sendiri, amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina akadim bi rusuli.
Faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu orang beriman. Tapi ternyata hanya disingkat sekarang iman adalah percaya. Lah inilah maka dinilai sebagai menipu Allah. Yukhadi'una Allah walatina amanu, sehingga akhirnya juga menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya menipu kepada dirinya sendiri. Ini salah satu contoh orang yang merasa beriman tapi ternyata mereka tidak diberi iman oleh Allah. Ya, jadi ini Allah melihat satu bentuk kenyataan. Yang paling berat yaitu adalah orang-orang dia itu pedomannya kitab suci, tetapi cara hidupnya tidak berpedoman kitab suci, tapi hidupnya berdasarkan kesesatan. Nah inilah satu bentuk ahli kitab yang memilih kesesatan. Jadi kalau kebanyakan ahli kitab itu kan hanya biasanya ahli kitab itu dikurung, yaitu Yahudi atau Nasrani kan begitu. Tapi surat Al-Maidah ayat 77 lebih jelas, bukan dikurung oleh Yahudi dan Nasrani, tapi yang dikatakan ahli kitab adalah orang yang berpedoman kitab tetapi kehidupan memilih kesesatan, sehingga mereka hidup dalam kesesatan. Nah ini banyak ini para mubalek, para dai, ustad banyak banget ini kan. Ya ini memilih kesesatan. Pedomannya kitab suci, tetapi prakteknya seperti itu. Nah ini itu salah satu contoh. Berarti orang yang tidak mempercayai kepada hari kebangkitan di hari akhir itu ternyata banyak begitu. Ya tidak hanya orang yang tidak beragama, para ustaz banyak, ya kan? Ya. Kalau di desa saya ada salah satu organisasi, kalau dia itu sudah tidak mengikuti yasinan dan tahlilan, wah merasa sudah benar banget. Semuanya itu dianggapnya remeh. Wah benar banget, hanya apa? Aku kan sudah tidak tahlilan, aku kan tidak selamatan. Merasa sudah lulus, merasa sudah benar perjalanannya. Padahal mereka ini adalah sudah terikat kepada satu bentuk organisasi. Sedang organisasi ini adalah menurut surat Rum, ya ayat 31-32 bisa tergolong musyrik. Kalau membanggakan kelompoknya itu bisa musyrik. Terpinggir ke sana, enggak terasa. Nah, maka kita harus harus teliti di dalam kehidupan. Kepada Allah yang mulia, maka setelah itu kita ulas kemarin tentang ayat 78. Jadi yang dikatakan orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan ternyata bukan orang yang tidak beragama Islam, tetapi bahkan tokoh-tokoh Muslim pun banyak, karena praktek kehidupannya dia masih memakai aturan selain Allah. Jadi kesimpulannya yang aman adalah orang yang berpedoman kepada Al-Quran, sedangkan perjalanan hidupnya memakai sunnah Rasul. Lainnya itu adalah perlu untuk didewasakan. Selanjutnya ayat 79 yaitu surat Yasin menjelaskan Qul yuhihal ladzi ansyaha awala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dalam terjemahnya Pak. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Iya. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kalau kamu nggak percaya apa ada mungkin kehidupan kembali ada. Nah siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah orang yang menciptakan kamu yang pertama kali. Nah, pertama kalinya manusia itu adalah dijelaskan Quran yaitu pertama kalinya dari tanah. Nanti kalau sudah berkembang biaknya yaitu
lewat air suci, air mani, kan begitu ceritanya. Ini cerita pendek. Nah, awal kalinya dari mana manusia, nanti berkembangnya lewat air mani. Bagaimana ya? Oh, itu maha kuasanya Allah, berpikirnya nanti, ya kan? Nah, sekarang untuk memikirkan hal ini, jadi saya pernah menyampaikan kepada salah satu tokoh organisasi agama, saya sampaikan, hidup di akhirat itu adalah berdasarkan dari keimanan atau kekafiran manusia di dunia ini. Jadi hidup itu adalah kalau di dunia ini amalnya itu adalah mengikuti Allah dan Rasulnya, sehingga nanti di akhirat kehidupannya lah sempurna dan berkembang terus menerus menuju kemajuan akhirat. Tetapi kalau di dunia ini hidupnya tidak berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah, maka besok kehidupan di sana yaitu adalah kehidupan yang tidak ada nilainya, dipandang dari Allah dan manusia. Nah, maka untuk hal ini tolong surat Isra surat 17 Surat Isra ayat 17, ayat 50 dan 51. Kul kunu hijara au khatita au khalqam mimma yakfuru fi sudurikum wa sayaquluna ma yu'iduna Kulilladzi fatarakum awwala marrah. Ya. Ayat 50. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Terus? Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Iya. Jadi di sini ada 3 gambaran. Jadi memang kehidupan di akhirat itu tidak sama dengan bayangan manusia. Neng besok pokoknya uripe neng dunia kaya ini, di akhirat ya seperti ini, pada lain. Di akhirat itu sudah kehidupannya lain. Maka di sini ada satu bentuk yaitu au jadi kehidupan baru. Nah, kehidupan baru itu bentuknya apa? Ya kehidupan baru. Ya baru. Artinya tidak sama dengan yang sudah-sudah. Bahkan di dalam ayat ini diterangkan bisa juga berbentuk batu, bisa juga berbentuk besi, bisa juga berbentuk makhluk yang besar tidak bisa dibayangkan. Monggo niki. Maka saya pernah mendengar ceramahnya seorang ustadz besar, kalau yang dikatakan mimma yakbur, yaitu satu makhluk yang besar. Tapi ini untuk pengalaman saja, bukan pedoman hidup. Karena beliau itu juga nggak tahu juga itu. Jadi orang di akhirat, tapi saya mengatakan ini cerita yang salah ya, cerita yang salah. Supaya kita berhati-hati, tidak mesti kalau ustadz besar itu benar, itu loh maksudnya. Ya. Jadi orang di akhirat, orang di neraka itu, menurut keterangan beliau, itu adalah besar sekali. Karena apa? Karena akan dimasukkan di dalam neraka. Kalau orang itu hanya sekecil seperti orang di dunia, ya habis. Maka orangnya besar banget, yaitu dadanya. Dadanya itu adalah lebarnya dalam perjalanan 100 tahun. Gede banget. Saking gedenya manusia, saking besarnya manusia, yaitu lebarnya dada itu kalau dilewati yaitu dengan perjalanan 100 tahun. Menurut cerita salah satu
ulama. Nah, maka nanti kalau dimasukkan sudah masuk di neraka, jadi itu kleang 70 tahun, terus nanti masuk neraka belum gitu kan, sehingga tidak hancur. Ini adalah satu bentuk gambaran menurut pemikiran manusia. Jangan diikuti. Ada cerita yang macam itu, ya. Kalau pada waktu itu aku ya percaya karena dulu masih kecil aku. Ya. Nah, setelah kita pelajari, jadi makbur yakbur itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Kejadian yang sangat besar, sangat berat sekali kehidupannya. Ya. Jadi bukan besar fisiknya, tetapi besar atau berat permasalahannya. Ya, permasalahannya berat. Tidak pernah mengalami enak, mengalami kesulitan. Hari ini disuruh minum air mendidih, hari besok dibakar, hari nanti dicukil matanya. Nanti disuruh berjalan di lautan, disuruh berenang di danau darah dan lain sebagainya. Tidak pernah ada enaknya, tidak pernah ada mudahnya, adanya kesulitan dan kesulitan sampai tidak bisa digambarkan, yaitu kehidupan yang semacam itu. Ini. Jadi kalau di sini diterjemahkan mimma ya'buru fi sudurikum, itu adalah digambarkan yaitu satu kejadian yang sangat besar, tapi itu dikurung ya, dikurung. Jadi itu bisa berbentuk batu, bisa berbentuk besi, atau bisa kejadian yang sangat besar sekali risikonya. Monggo ini di andene ning dunya peleke kon sinau Quran ora gelem ini. Disuruh belajar Quran enggak mau ini, ya. Padahal coba ini adalah kalau tidak Quran tidak membongkar rahasia di akhirat. Pelajari dari semua agama. Semua agama tidak ada yang menerangkan tentang rincinya kehidupan di akhirat, tidak ada kecuali Islam. Di barzah seperti apa kehidupannya, perkembangannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, selain Al-Quran tidak ada yang menerangkan. Di akhirat pun demikian. Semua agama enggak ada. Semua agama itu hanya mengatakan, yaitu kalau baik surga, kalau jelek neraka. Surga itu seperti apa, dan nanti digambarkan sendiri. Neraka seperti apa, gambarkan sendiri. Tapi kalau Quran jelas. Ya begitu. Artinya ayat ini adalah menunjukkan satu bentuk kejadian baru itu memang hukumnya pasti karena kekuasaan Allah. Jadi nggak ada yang tidak hidup baru. Semua hidup baru. Pasti, meskipun hanya jadi batu, meskipun hanya jadi besi, meskipun hanya jadi kehidupan yang sangat besar risikonya. Monggo. Ini tapi ini menerikan neraka ini, menerangkan orang primitif tadi ini ya. Kalau orang surga nanti ceritanya di Madinah banyak banget, ya enak, seneng gitu ya. Quran adalah membongkar untuk bagaimana cara untuk memahami hal itu. Maka Rasulullah SAW di dunia ini sebagai gambaran, seperti apa ya kehidupan kok jadi batu atau kehidupan sebagai besi. Coba, itu kan kekuasaan Allah yang tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Sedangkan untuk gambaran saja, manusia saja kalau diangkat Allah menjadi Rasul, itu adalah bisa menjadikan manusia berhati batu, itu pun bisa menjadi manusia berhati mulia. Keras bagaikan batu, orang kafir karena dakwahnya Rasulullah mereka mentaatinya, maka dia pun bisa berubah menjadi manusia beriman dan mulia. Nah, ini bentuk perubahannya. Maka Nabi Muhammad saja adalah bisa merubah nurani manusia yang jahat untuk menjadi manusia yang baik. Apalagi Allah akan menciptakan yang segalanya.
Dalam hal ini coba bisa kita baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw asyadu qaswa wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minul ma' wa inna minha lama yaghbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi orang-orang kafir diberi penjelasan penerangan yang begitu jelas, fakta bisa dibuktikan. Kalau memang tidak setuju ya nggak percaya juga. Itu namanya orang-orang kafir. Itulah yang dikatakan yaitu orang yang berhati keras. Keterangannya begini jelas, menanyakan, ya Allah aku ingin masuk surga, dikasih jalan ke surga nggak mau. Ya Allah aku ingin kesucian, diberi jalan untuk menuju kesucian nggak mau. Ada kabar di sana ada kebenaran. Cinta kepada kebenaran, tetapi disuruh melaksanakan kebenaran tidak mau. Nah itulah sifat manusia, manusia yang tidak beriman ya. Cinta suci, cinta benar, tapi disuruh menjalani kebenaran nggak mau. Nah di sini kerasnya hatinya manusia orang yang kafir itu adalah lebih keras daripada batu. Orang kafir itu sudah dikasih cara apapun, selama nggak percaya ya nggak percaya. Amlam tundirum la yu'minun, pokoknya nggak percaya. Mana Al-Qur'annya, sampaikan Quran nggak percaya. Karena apa? Karena yang menyampaikan dianggapnya bukan karena bukan ulama, dianggapnya bukan sarjana, kan itu ya. Saya pernah menyampaikan, kan dia tanya, Pak, yang ahli kitab tuh apa tuh Pak? Yang ahli kitab tuh orang yang pedomannya kitab suci, tapi cara memahaminya itu adalah menurut pendapatnya sendiri. Nah, contohnya Pak, gitu kan? Karena kalau di dalam terjemah mereka itu kan dikurung ada tulisan Yahudi dan Nasrani. Jadi lainnya orang Yahudi dan Nasrani itu dianggapnya selamat dari ahli kitab. Padahal dia tergolong ahli kitab. Karena berdasarkan surat Al-Maidah 77 dia memilih jalan sesat. Tolong Pak carikan anunya Pak, sejarahnya Pak, ayatnya Pak. Kalau mencari aku nggak bisa aku. Tapi itulah pedomannya. Tapi tolonglah sekarang ya. Tolong sekarang. Allah itu telah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah itu adalah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman dengan aturan yang benar, mengikuti sunnahnya para Rasulullah, itu pasti kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kuat. Kalau orang yang beriman melaksanakan sunnah Rasul, pasti kuat. Orang yang beriman melaksanakan Al-Quran, pasti kuat. Itu sudah janji Allah. Ya. Surat Al-Baqarah 286. Ya, karena apa?
Karena di ayat 287 menerangkan kekuasaan Allah, ayat 285 menerangkan tentang keimanan manusia, perjalanan hidupnya sama dengan Rasulullah. Nah, maka ayat 286 merasa berat. Masa iya orang bisa melaksanakan sesuci seperti Rasulullah? Allah jawab pasti kuat. Nah, kan gitu ya. Tapi jawaban-jawaban pasti kuat di sini itu biasanya disalahgunakan oleh orang ahli kitab. Ya, padahal ini adalah pasti kuat dalam melaksanakan Quran dan Sunnah Rasul. Tapi ternyata pasti kuat untuk pilihan sendiri. Nah ini, mengapa kamu kok tidak sholat? Nah, saya baru ya nggak mampu lah. Besok aja kalau sudah tua. Mengapa saya belum kuat? Ya kan? Mengapa kamu nggak puasa? Enggak, aku tidak kuat loh. Jadi kuat diukur oleh nurani manusia. Padahal kuat di sini diukur oleh perintah keimanan. Ini salah satu. Jadi terjemah dari ahli kitab menurut pendapatnya sendiri itu seperti itu. Ya gitu ya. Ini sudah bisa dipahami Mas Malim? Bisa ya? Nah biasanya kan gitu. Mengapa kamu nggak puasa? Aku nggak kuat. Ya. Mengapa kamu kok tidak sholat malam? Aku nggak kuat kok. Nah, jadi nggak kuat ukuran nurani manusia. Padahal nggak kuat di sini artinya orang yang beriman pasti kuat melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Hanya saja, nah ini perlu dicatat. Hanya saja manusia itu adalah banyak lupa, banyak kelemahan, maka dituntun oleh Allah khusus orang yang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ampunilah bila mana aku lupa dan bila mana aku salah. Jadi Allah Maha tahu. Pasti ada kelainan, pasti ada kelemahan, pasti ada lupa, tapi disuruh doa. Jadi doa ini adalah doa khusus untuk orang yang beriman dengan tidak sengaja dalam kelupaan. Itu jadi bukan kok Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ini adalah untuk umum, enggak, khusus orang beriman yang lupa atau tidak mampu atau tergelincir di dalam menjalani kesucian. Bagaimana hasilnya? Pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ini ya hebatnya orang beriman. Maka kalau nggak jadi orang beriman rugi. Orang kafir minta ampun kepada Allah pasti dikabulkan? Nggak ada cerita ayatnya. Ya. Tapi kalau orang yang beriman mohon ampun kepada Allah karena kesalahannya tidak sengaja, karena kesalahannya karena kekhilafan, karena kesalahannya karena lupa, maka Allah pasti mengabulkannya. Fastajib lakum. La'allahum yarsudun. Seperti inilah caranya. Nah ini saya tadi belok dikit, yaitu karena saya diminta keterangan bagaimana Pak yang dimaksudkan pegang Quran tapi menurut pendapatnya sendiri lah. Ini cara menerjemahkan Quran menurut pendapatnya sendiri. Bang ini menerangkan tentang rukuk keimanan kok, ya. Kok terus untuk jawaban tentang pribadi manusia, wah aku belum kuat. Ya, itu namanya sak geleme dhewe itu. Kalau menurut surat Al-Maidah 77 termasuk sesat. Sesat itu salah tapi merasa benar, ya. Karena merasa benernya apa? Oh, ini kan Quran kan itu ceritanya. Padahal Qurannya pinjem, ya. Sekarang banyak ini para mubalik dai menerangkan pinjem Al-Quran. Bukan rohnya Al-Quran tapi pinjem Al-Quran demi suksesnya pribadi. Gitu ya. Kepada Allah yang mulia. Nah sekarang contohnya tadi kan kita kembali kepada prinsip. Contohnya seperti apa?
Manusia yang kafir itu memang sudah seperti itu, keras melebihi batu. Coba bayangkan batu itu. Batu itu loh bisa keluar airnya. Batu masih bisa rubah, masih bisa belah. Setelah belah bisa dilewati air. Bahkan batu bisa berpindah tempat. Nah, bisa jatuh, bisa pindah tempat, ya kan? Karena apa? Karena memang melaksanakan undang-undang Allah. Artinya apa? Artinya semua benda kehidupan, semua benda dan semua kehidupan itu adalah sebenarnya hanya menjalani tugas undang-undang dari Allah. Tidak ada yang tidak. Ini perlu dicatat. Batu pun bisa berubah tempat, batu pun bisa pecah. Ya. Maka dari itu apabila manusia sampai hatinya yang tadinya kosat, keras bagaikan batu, tapi bisa pecah untuk kemasukan wahyu, nah inilah akan menjadi kehidupan baru. Seperti apa? Ya, mesti pakai satu evolusi perjalanan kehidupan. Nah, di sini satu bentuk gambar. Ya, satu bentuk gambaran seperti tadi kehidupan di akhirat mesti memang ada, pasti di sana kehidupan baru itu. Hanya kehidupan yang baru tergantung kepada kenyataan pada waktu di dunia ini. Jadi pada waktu di dunia ini adalah suka menyulut api permusuhan, ya di sana itu dalam api penderitaan. Itu salah satunya. Jadi sekeras apapun kehidupan itu adalah pasti menjalani satu kehidupan baru di akhirat itu. Itu demikian berdasarkan amal masing-masing. Maka manusia pada waktu hidup di dunia diperintahkan untuk beramal yang baik, beramal yang benar, yaitu iman dan beramal soleh. Karena dengan iman ini adalah ilmu Al-Quran yang bisa terkabul dari semua permohonannya. Semua harapannya bisa terwujud. Ingat dalam hadis sabda Rasulullah bahwa doanya Al-Quran tidak pernah tertolak. Artinya kalau orang itu hidupnya dengan wahyu Al-Quran, meskipun tidak bisa membaca ayat Al-Quran, tapi jiwanya jiwa Al-Quran, hatinya suci karena Allah, maka pasti terkabul. Ya, gitu ya. Pasti terkabul. Nah, maka hanya terkabulnya manusia menurut sabda Rasulullah, ada yang dikabulkan tetapi tidak tahu. Dikabulkan tapi tidak tahu. Ada dikabulkan tetapi adalah mereka ini adalah dengan cara yang lain, atau dikabulkan yaitu pasti, yaitu di akhirat. Kepada Allah yang mulia, nah sekarang gambaran seperti apa yang dikatakan orang yang sekeras batu tadi. Ini. Nah, gambaran orang yang digambarkan orang yang sekeras batu, yang dikatakan orang kafir yang sekeras batu, itu adalah juga ahli kitab. Ya. Sekarang kalau orang itu sudah pedomannya kitab, orang itu mesti alim, orang itu berilmu, itu ulama. Nah, tinggal dilihat prakteknya saja. Seperti di dalam surat tadi Al-Baqarah 74, berarti Al-Baqarah ayat 75. Inilah ciri khas salah satu dari orang-orang ahli kitab. Bisa Pak, terjemahnya aja. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amana
Wa idza qala ba'dukum ila ba'din qalu atukhatitunahum bima fataqallu alaikum yukhatukum bi rabbikum afala ta'qilun. Kelewat ayatnya. Awatat ma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yugharibunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun. Ini kerasnya orang ahli kitab itu seperti ini, yaitu adalah suka memutar-mutar ayat-ayat Allah. Jadi, maka apakah kamu mengharapkan untuk mereka beriman, kan gitu kan? Amat mengharapkan untuk kamu itu beriman, sedangkan segolongan dari mereka yaitu mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya. Wis memahaminya tapi merubahnya, padahal mereka adalah mengetahui ilmu kebenaran itu, mengetahui tapi tetap dirubah. Saya ulang, kita kembali ke taman kanak-kanak ya. Kita kembali ke taman kanak-kanak ini. Anak-anak semua, ya, coba yang menggelincirkan manusia kepada kesesatan ada berapa golongan? Ada yang menjawab 3 golongan. Yang satu adalah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Artinya gugu karpe dhewe, egoisme, pokoknya menang sendiri. Nah itu. Yang menjadi Tuhan hawa hasratnya, kerenteknya, nuraninya, ini yang paling menang sendiri. Nah, inilah orang yang sesat. Surat Furqan 43-44. Yang kedua adalah beragama tetapi berdasarkan ide, yaitu idealisme. Ya. Jadi agama pakai Quran dan hadis, tetapi prakteknya adalah hanya sebatas doktrin para kiainya yang dipakai. Doktrin artinya memang kiainya mengeluarkan doktrin, ajaran, pandangan. Al-Baqarah 79, ya kan? Banyak banget nih, ya. Kamu ingin masuk surga? Ya Pak, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya, pokoknya kalau banyak sholawat sebanyak-banyaknya besok mendapat syafaat Rasul di hari akhir. Gitu kan? Baca sholawat terus dengan terbangan menyanyi-nyanyi, sholatnya lupa. Ya. Jadi idealisme 79 Al-Baqarah. Yang ketiga yang menggelincirkan lagi apa? Yaitu kelompok, golongan. Orang beragama itu hanya diperintahkan oleh Allah menjadi manusia bertakwa, di antaranya menegakkan sholat sebaik-baiknya. Ya, Rum 31. Kalau tidak seperti itu, maka kamu bila mana membanggakan golongannya sendiri, maka itu tergolong orang-orang yang musyrik. Innalladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an fahrikum bainahum. Maka bila mana membanggakan kelompoknya sendiri, itu adalah tergolong orang yang ya musuh juga. Nanti tergelincir kan? Nah, ini orang-orang. Maka ya bagaimana Pak? Nah ini ya. Jadi saya pernah pada tahun 2001 saya ngomong di Komnas HAM sana. Resmi Pak, waktu itu aku berhadapan dengan Munir. Jadi saya ngomong, tolong Pak, kalau para wakil rakyat ini menyampaikan untuk kembali kepada keamanan dan ketentraman bangsa, yaitu adalah tolong yang diusung adalah dari agama masing-masing. Jadi orang Islam ya pakai Quran dan hadis, kalau orang Kristen ya pakai silakan Injilnya, ya kan? Kalau orang Hindu ya silakan pakai Vedanya,
Orang Buddha pakai Tripitaka, silakan pakai kitab sucinya masing-masing. Yang diusung jangan daripada disiplin partai. Tapi ternyata bagaimana? Enggak bisa dibuktikan, enggak bisa, enggak mau. Meskipun pada waktu itu diterima bagus, bagus cara berpikir. Ya, Antasari itu dulu pernah ngomong tuh, wah saya kalau dengan Pak Suryadi angkat topi ya. Kalau masalah ini wah ya, Antasari sebelum jadi KPK kan. Bebas apa ini? Ya. Ini untuk SBY dia sekarang. Ya itu ya. Jadi kelompok, maka silakan. Di Indonesia adalah banyak organisasi politik, banyak organisasi massa, yayasan dan lain sebagainya. Monggo silakan sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Tapi muliakan semua ini dengan Quran dan Sunnah. Enggak masalah. Ya, yang pakai partai merah, hijau, biru, aliran ini silakan aja kok. Oh itu rumah tangga. Tapi muliakan dengan Quran dan Sunnah. Inilah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang Persia, Salman Al Farisi, orang Persia, silakan boleh kok hidup. Tapi pakai Quran dan Sunnah. Suku Ghifar yang dilakukan Abu Dhar, silakan boleh untuk menggabung Rasulullah, tapi Quran dan Sunnah. Bani Hasyim Quran dan Sunnah. Ya, bangsa Arab sehingga kumpul menjadi Quran dan Sunnah. Meskipun dari berbagai-bagai golongan, berbagai-bagai partai politik, tapi hanya satu suara Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulullah. Terbukti seperti apa? 23 tahun sukses, yaitu Futuh Mekah. Kemusyrikan terlibas binasa di tanah Arab. Hanya 23 tahun aja nggak nyampe. Ya. Karena apa? Karena umat Islam sepaham, bersatu, yaitu untuk satu pandangan, satu jiwa, satu perjuangan, satu derap, satu langkah dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya umat manusia di dunia ini adalah seperti itu, nggak usah repot-repot buat bom atom, kan? Itu menyatu untuk membangun ketentraman dan kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Contohnya mana? Lihat Mekah. Mekah tanahnya tandus. Itu cerita. Mekah tanahnya tandus dibanding tanah Indonesia. Tetapi lihat sekarang, tapi tanaman di sana subur melebihi di Indonesia. Lucu enggak? Inilah berkah Allah. Kalau di sini sampah begitu dibuang, mengotori. Kalau sudah mengotori, daripada mengotori menjadi tukang sampah untuk pekerjaan. Nah ini jangan dibakar. Untuk tukang sampah diberi kesempatan bekerja, nih kan? Yang satu dibuang di depan, yang satu diberi tugas untuk ngusung ke sana, yang satu untuk milih-milih macam-macam. Sampah untuk objek. Ya, untuk objek pekerjaan, wong ben itu gawean, kan gitu. Tapi akhirnya ya sampah juga. Tapi kalau di tanah Arab lain, begitu sampah turun, masuk mobil, keluar sudah jadi pupuk. Tanaman di sana lebih subur karena apa? Begitu kotoran langsung menjadi pupuk. Karena apa? Karena adalah pemerintahnya memakai aturan syariat Islam. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Buat sekolah itu apa? Buat sekolah pada zaman Rasulullah untuk memandikan pendidikan manusia. Jadi Rasulullah menegakkan Akademi Arkom itu adalah untuk apa? Untuk menyucikan manusia, untuk mencerdaskan manusia, untuk perkembangan kemajuan manusia, sehingga untuk membangun kesejahteraan manusia. Jadi Akademi Arkom tidak ada dipungut biaya. Berjalan nggak? Berjalan. Karena apa? Karena aturan syariat Islam. Kalau sekarang sekolahan untuk cari duit.
Membuat sekolahan. Setelah jadi ada yang jadi pegawai, ada yang murid pakai uang, nanti untuk perdagangan buku, perdagangan pakaian dan lain sebagainya. Jadi sekolahan untuk untuk pasar dan pekerjaan. Tapi kalau pada zaman Rasulullah, pendidikan adalah untuk memandikan manusia, menyucikan manusia demi kemajuan manusia. Biayanya dari mana? Biayanya adalah dari Allah lewat menghidupkan Baitul Mal. Monggo, kapan kita bisa ke sana? Bisa ke sana itu untuk menghidupkan Baitul Mal. Insyaallah. Ini mohon Pak diamini Pak ya, amin. Amin. Sekarang tak umpama ini ya, umpama pakai lazis ya enggak apa-apa, tapi praktekkan dengan Baitul Mal dong. Jangan dipilih-pilih, wong sing dipilih kok difoto untuk bantuan. Wong Islam tidak diajari ke sana. Hidupkan Baitul Mal dengan sebaik-baiknya. Mbok jenenge Baitul Mal ya boleh, mbok jenenge lazis ya boleh. Mbok jenenge kumpulan duit karena syariat Islam ya boleh jeneng aja loh ya. Tapi yang penting 8 asnaf dipelihara. Manusia yang dipelihara untuk menjadi manusia moral yang bersih, perjalanan yang benar sehingga kemakmuran akan terwujud. Karena apa? Baitul Mal, ya. Tapi sekarang lain. Enggak ke sana. Nah, disinilah perbedaannya ya. Maka di sini inilah yang tadi orang-orang yang berhati keras tadi meskipun sudah tahu, coba saya tanya Mas Salim, ya ini Mas Salim nih, saya tanya ya, menjawab salah nggak apa-apa, menjawab salah nggak apa-apa, tapi aku tanya, kitab sucinya umat Islam itu apa Mas Malim? Al-Quran. Sedangkan Al-Quran menganjurkan untuk menghidupkan Baitul Mal sarana dasar untuk memakmurkan bangsa-bangsa di dunia. Ya kan? Percaya kan? Percaya itu karena itu Al-Quran. Tapi mengapa kok ini nggak dilaksanakan? Ya? Nah ini ya. Akhirnya ya nggak menjurus kepada sasaran yang harusnya untuk mengangkat kemanusiaan, tetapi bahkan untuk perdagangan. Yang diangkat manusia umpama gini. Ini ada orang ngomong nih. Ini ada orang ngomong. Aku seneng nih ngomong direkam nih. Ngomong direkam nih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi ya'tul yatim wala yabudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina man sholatihim sahun. Coba ini tolong ayat ini jelas ya, jelas. Artinya adalah yang namanya orang yang tidak beragama bohong-bohongan, orang yang tidak beragama bohong-bohongan itu adalah mesti adalah memperhatikan anak yatim, memuliakan anak yatim, perhatian kepada anak yatim, pengertian kepada orang miskin, sholatnya tidak karena romo. Jelas, berarti manusia yang diangkat menjadi manusia mulia. Tapi kalau sekarang lain, ya, untuk memajukan agama itu adalah urunan buat masjid, ya, buat masjid, buat madrasah, buat musola, ya kan, buat aula-aula, buat pertemuan-pertemuan. Loh, kok bukan moralnya manusia, bukan manusianya yang dibangun, tapi adalah panti-panti asuhan. Padahal untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, pendidikan dan sebagainya itu adalah dari kekuatan manusia itu sendiri bagi yang beriman. Jadi kalau manusia sudah diangkat, ya otomatis tahu gawe sendiri. Ya, Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama kali dengan apa? Dengan batu ditoto aja, ya kan? Ini ada lapangan,
dikasih batu, pagere watu, tengahnya pasir. Menggon imame pada waktu itu imame pasang atapnya dari daun kurma. Oh, pane payon urunan ora? Enggak ada urunan. Kebersamaan pasang gitu kan. Kuatnya itu ya, kuatnya itu ora urunan. Nah, karena Islam makin menjadi satu jiwa kesucian, keluhuran, maka akhirnya masjid yang dibangun oleh Rasulullah adalah ternyata berubah menjadi masjid yang lebih mulia. Meskipun ada yang dikatakan yaitu Masjid Nabawi, ya terkenal ya ini. Karena apa? Coba, apakah Masjid Nabawi yang begitu megah, Mekah yang begitu maju, apakah itu urunan? Enggak ada urunan. Karena di sana adalah pusat kesucian, contoh kesucian, maka orang-orang Islam ke sana, kan? Orang-orang Islam ke sana, sehingga di sana membawa rezeki, dan di sana juga bertukar rezeki, orang urunan. Nah, sehingga di daerah Mekah, di sana pemerintahan sana, ya otomatis Baitul Malnya punya. Di Baitul Mal tinggal bangun. Ora urunan, Mas. Ya. Enggak. Nek modelnya begini kan biasanya urunan ya. Bareng urunan masjid dadi ora nggo salat. Iya kan? Kosong. Kayak kalau digambarkan seperti orang membuat terbelah itu. Terbelah itu apa? Kotak mayat. Suka membuat kotak mayat disuruh masuki. Nah, Terbelah. suka membuat masuk nggak mau, jadi dianggapnya musola, dianggapnya kotak mayat aja. Ini salah satu contoh. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 79, para pembela ayat Al-Quran, pembangkang ayat Al-Quran tidak berarti tidak tahu, sebenarnya tahu. Sebenarnya tahu, tapi diputar balikan demi kesempatan mereka. Ini merasa aman, merasa aman. Nek kono ngomong demi rakyat, Allahu Akbar, demi rakyat, Allahu Akbar. Allah Akbar itu nang endi ya. Ayo nek pancen Allahu Akbar tenan, bank ditutup, Baitul Mal ditegakkan. Jempol. Tenang. Ya, itu mengikuti sunnah Rasul. Ya, bukan membuat aturan baru. Kita umat Islam boleh kok mengikuti sunnah Rasul. Memang wajib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gur ngono wae mo. Ayo siji tok wis liyane engko. Baitul Mal tegakkan, segala bank kembalikan ke negeri barat. Rampung, ya. Lah, engko nek rakyate jaga Baitul Mal dhewe-dhewe ra itu. Jarene melanggar kedisiplinan. Nah, ini gimana kira-kira? Nah, ini penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 79. Pengertian ini bukan berarti hanya memutarbalikkan kalimat, memutarbalikkan ayat, tetapi adalah termasuk memutarbalikkan tugas ayat suci itu sendiri. Ya, di antaranya ini. Wis ngerti tenan wong Islam itu kudu menghidupkan Baitul Mal. Wis ngerti tenan wong Islam ki ora entuk berkelompok. Wis ngerti tenan wong Islam ora entuk berpecah belah. Lu wis ngerti kabeh. Ya, buktinya yang di baju hijau itu ngomong, mari umat Islam bersatu. Sing klambi kuning ngomong, ayo kita umat Islam bersatu. Duh, kabeh bersatu lah kok pecah belah terus. Tapi lain kalau semua satu komandonya, Quran dan Sunnah, sana Quran dan Sunnah, sana Quran dan Sunnah. Oh, otomatis rasa tidak bersatu sendiri, iya enggak? Nah ini salah satu contoh. Untuk pengertian Al-Baqarah 79, para ulama tidak berarti tidak tahu. Tahu menurut ayat ini. Allah enggak bohong. Ya. Tapi hanya ya
Mudah-mudahan besok akan bisa melaksanakannya saat ini. Amin. Itu demikian. Nah, bagaimana kehidupan di akhirat? Sama, tinggal perjuangan Anda. Jadi kalau Anda adalah di dunia, sudah tahu Al-Quran, sudah tahu kebenaran, sudah tahu tugas keagamaan, tetapi ternyata tidak melaksanakan agama Anda, maka Anda di sana kehidupannya bisa jadi batu, bisa jadi besi, atau bisa menjadi kehidupan yang terlalu berat, kehidupan besar resikonya di sana. Saya ulang nih, wong beragama, tahu kitab suci, tetapi tidak melaksanakan apa yang jadi perintahnya. Nek ora dadi watu, ya dadi besi, nek ora dadi kuwi, ya dadi kehidupan yang sangat berat dan besar risikonya di sana. Itu loh ya. Karena apa? Ya ini, Gurkon ini karena tahu kok. Nah, seperti ini. Tapi bagi orang yang mentaati Allah seperti apa? Ya bisa ada berubah untuk menjadi yang lebih indah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbuna nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Inilah perubahan global. Kalau perubahan rincian itu nanti di surat Waqiah. Dari perubahan globalnya, kalau orang-orang yang beriman mau membeli, mau melaksanakan daripada anjuran-anjuran Allah, yaitu atas dasar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berjuang dengan jiwa, raga, dan kemampuannya, maka Allah mengampuni dari semua dosa-dosanya. Dan menjadikan manusia tadi adalah menjadi banyak kebaikannya. Wa masakina thayyibatan fi jannatin 'adn. Dimasukkan di dalam surga Aden yang di situ bangunan-bangunannya sangat indah dan megah. Ini satu penawaran umum. Nah, setelah orang-orang yang beriman ini memang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berjuang dalam lahir dan batinnya, jiwa dan raganya, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah membangun kota Romawi masuk takluk kepada Islam. Enggak usah membangun Persia baru masuk kepada Islam. Inilah wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Maka di surga aku berikan surga Aden itu adalah bangunan-bangunan yang indah. Jadi setelah orang itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan berjuang dengan rela lahir dan batin, maka hadiahnya dunia barat Romawi barat, Persia baru, semua hormat kepada Islam, memakai aturan Islam. Gedung nggak usah buat, sudah dimiliki oleh umat-umat Islam. Nah inilah, maukah seperti itu? Nah, kapan kamu untuk bisa melaksanakan? Kan itu. Bukan hanya itu. Aku kasih bonus. Wa ukhra tughibunau nasrum minallah. Kalau kamu bisa menolong untuk berlakunya agama Allah, ya, kan? Ada yang lain. Wa ukhra. Ada yang lain. Kalau kamu bisa dan mau menolong berlakunya agama Allah, maka Allah akan membagikan kamu menjadi manusia yang terbaik. Wa ukhra tuhibbun nasrum minallah wa fathun qarib. Anda akan aku berikan pertolongan yang sedekat-dekatnya. Berhasil dengan sedekat-dekatnya. Apa itu? Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah.
dunia timur tunduk. Nek saiki Cina karo Soviet tunduk. Saiki dunia barat Romawi tunduk. Nek saiki ngono Amerika, Eropa tunduk. Nasru minallah akan diberi pertolongan yang lebih dekat lagi. Apa itu? Futuh Mekah. Nah itu. Artinya adalah pusat kesucian bisa menjadi contoh keteladanan selama-lamanya sampai sekarang. Pelajari itu karena hanya saringan Islam lihat bangsa Arab. Nggak ada di sana anak janda kelaparan. Nggak ada di sana janda kelaparan, nggak ada ya. Karena apa? Ada Baitul Mal. Iya kan? Kalau nggak percaya, tanya ke sana. Aku juga belum di sana. Tapi aku percaya kepada Al-Quran. Aku percaya kepada Al-Quran. Ya, orang di sana untuk musafir terlantar, nggak ada. Anak sekolah, nggak ada yang terlantar. Karena apa? Ada Baitul Mal. Nah ini. Tapi Indonesia nggak ada. Mana? Itu bukan Baitul Mal, itu urunan. Urunan. Ya, ada kolektif ini untuk bantuan anak sekolah khusus beasiswa, dipotongkan dari pedagang sekian, dari perusahaan sekian, dari sekian. Bukan begitu dong caranya. Kalau Baitul Mal kan begitu. Nah, ini saya hanya mengutarakan karena umat Islam menganggap tidak tahu masalah jalan yang benar. Menurut ayat ini sebenarnya tahu. Hanya mengapa sampai sekarang belum melaksanakan. Lah, padahal kalau belum melaksanakan anda tergolong yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 yaitu merubah kalam-kalam Allah. Jadi kehidupan di akhirat itu adalah lihat juga adanya perkembangan kehidupan di dunia. Di dunia ada perkembangan dan kehidupan, dan di akhirat pun mesti juga ada perkembangan dan kehidupan. Kepada hamba Allah yang mulia, jadi surat Yasin ayat 79 ini adalah meyakinkan bahwa di akhirat itu adalah memang ada kebangkitan baru. Pokoknya ada. Orang ketang nengrong uripe dadi apa, tapi ada. Hanya bagi orang yang beriman, yaitu adalah selalu bertambah indah, bahagia yang tidak pernah henti-hentinya. Tetapi bagi yang tidak beriman adalah selalu mendapat kesulitan, penderitaan, sakit dan siksaan selama-lamanya. Cuma itu aja. Maka modalnya cuma satu tok. Quran dan Sunnah dengan jiwa yang tidak musyrik, selamat dan aman. Ya. Nah sekarang saya hanya mengingatkan aja bahwa sekarang ini Akademi Quran di Indonesia kok rasanya nggak ada. Ya. Maka mari kita kembali pada Al-Quran. Karena Al-Quran inilah satu-satunya yang bisa memberikan tuntunan, bimbingan, menjernihkan kepada kehidupan kita dan menyucikan kepada kehidupan kita, sehingga bisa memperbaiki kehidupan untuk membangun kesejahteraan bangsa di dunia. Jadi garis bawahnya, dari kehidupan Arab yang begitu ortodok pada waktu itu, setelah lahirnya Nabi Muhammad, maka menjadikan negara Mekah, negara Arab, yaitu ada negara teladan kebersihan sampai sekarang, teladan kesucian sampai sekarang. Jadi maka dari pusat rohani kesucian dunia adalah di Mekah, keteladanan pelaksanaannya di Madinah. Maka kalau saya lebih condong umpama bisa belajar, kalau nggak ke Mekah ya ke Madinah, nggak ke Hadramaut Pak. Karena nggak ada sunahnya ya. Kalau ke Hadramaut kan hanya kata orang, Hadramaut dibuat. Nah, kalau Mekah dan Madinah sesuai dengan Quran. Mudah-mudahan demikian para jamaah yang kami muliakan.
untuk surat Yasin ayat 78, 79 sudah kita sampaikan. Maka kesimpulannya adalah mari kita meyakini kehidupan hanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan di sini ada sangat banyak teguran-teguran, sepertinya orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, sebenarnya tahu aturan-aturan. Hanya sayangnya mereka sendiri banyak yang merubah-rubah aturan Allah menjadi aturan manusia yang membawa kepada kesesatan. Ya, mudah-mudahan kita terjauh dari hal ini. Demikian, mudah-mudahan majelis taklim kita ini adalah selalu dalam pengawasan, bimbingan, pimpinan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan tergolong hamba Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.